my channel. Oke. Ini lampu masjid. Alun leh. Alun. Ini bagus banget. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembiasaan di 244 tentang bukan tentang ini kebagian agama Islam gitu ya. Iya, kerohanian Islam. Islam ya. Karena 90% ya. Kurang lebih ya. siswa kita. Jadi ini kegiatan rutinitas setiap hari Jumat apa gimana nih? Rutin setiap Jumat. Ada yang PJJ, ada yang PTM. PTM. Ya begitu. Jadi, supaya anak akhlaknya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu harapan kita Pak. Jadi apa pesan-pesan Pak Haji kepada siswa dan guru SMP 244? Ya mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kemudian tetap rajin beribadah dalam kondisi apapun. Maka kita lakukan pembinaan yang mampu kita lakukan dalam kondisi yang masih terbatas. Jadi dengan ibadah kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Masya Allah. Masya Waduh, Pak Allah. Pendri lebih paham. Iya, luar biasa. Pak Pendri guru PAI. Iya. PAI. IPA ya? IPA. Sama aja. Beda tipis. Beda tipis. Cuma terbalik doang. Pak apa nih Pak Haji Pak? Pak Idris. Pak Idris. Pak, pura-pura lupa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang di pojok masih main HP. Ayo simpan HP-nya, disimpan dulu ya nak. Ya beberapa menit ke depan kita sama-sama ingin belajar ya. Saya ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala rabbi sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 244. Kok dikit amat? Anak-anaknya di kelas, Anda semua peserta didik dan seluruh warga sekolah. Dengar itu. Ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Kahfi, dan zikir-zikir, salawat, mudah-mudahan ayat ini dilakukan oleh Allah melalui dan membawa semua baik dalam ta'am dan bisa dan baik. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Tidur itu.
semua sampai ini. Salawat taslim terus kita sanjurkan kepada baginda yang mulia teladan kita Muhammad Tidur nih. Rasulullah. Nih tonton di Mulai Channel. Dia lagi tidur tonton di Mulai Channel. Ini namanya siapa nih? Apa? Aquina. Ah, iya. Nanti tonton di Mulai Channel ya. Ini cantik-cantik. Cantik-cantik. Sepeda. Oke? Semua untuk berdoa bersama. Ternyata ada di antara teman-teman kita yang hari ini berada di rumah, bukan hanya sekedar karena PJJ. Mas setuju apa nih? Mereka Ya. Nanti ditonton di Mulai Channel ya. Ada kamu nanti. Ya, saat ini masih ada. Ini juga nih Pak Ustaz. Ini Ustazah. Cantik. Nah, ini yang ganteng kacamata. Ini topinya beda nih. Tonton di Mulai Channel itu ya. Ya, Sip. Semuanya kita semua termasuk guru-guru kita, teman-teman kita yang bersama kita sebagaimana sebelumnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih anak-anak semua. Baik, dalam kesempatan yang singkat ini Bapak ingin menyampaikan tausiah singkat sederhana. Judulnya adalah berterima kasih. Ya, apa itu berterima kasih? Bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah dan kepada sesama manusia. Anda yang saya cintai, bersyukur adalah kata-kata yang sering kali kita dengar setiap saat, setiap waktu. Dan menurut penelitian, ternyata kata-kata yang paling sering disebut baik dalam situasi formal dan tidak formal itu adalah bersyukur dan ajakan untuk bersyukur. Tetapi yang bersyukur itu ternyata jumlahnya tidak banyak. Yang bersyukur itu ternyata jumlahnya tidak banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-78 berfirman, "Walladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Nah, coba kita simak firman Allah ini. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Nanda Allah berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan engkau min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ya, kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Kita punya telinga, punya mata, sudah ada ketika kita dalam rahim ibu kita, tetapi itu belum berfungsi. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kemudian Allah memberikan, Allah juga mengkaruniakan kepada kita penglihatan, wal afidah,
Allah memberikan kepada kita hati untuk merasa, kata Allah di ujung ayat apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka terkait dengan bersyukur, salah seorang sahabat Nabi, khalifah yang kedua, Anda mungkin masih ingat khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, ada 4 ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nah, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, pernah menangis kapan? Umar bin Khattab suatu ketika di suatu malam dia melaksanakan ibadah di sekitar Ka'bah. Lalu kemudian di hadapannya ada seseorang yang berdoa, tetapi doanya menurut Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin saat itu, aneh doanya. Karena orang itu berdoa begini, ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang sedikit. Diulang-ulang, ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang sedikit. Lalu doa ini kemudian mengusik Khalifah Umar bin Khattab. Lalu setelah sholat dia hampirin orang tersebut. Hai saudaraku, loh, kok doamu seperti tadi aneh bagiku. Kenapa engkau memohon, meminta kepada Allah supaya dijadikan hamba yang sedikit? Bukankah kalau jumlah kita banyak, kita bersatu, kita mampu melakukan apa saja, kuat kita? Benar, wahai Amirul Mukminin. Tetapi kata orang itu kepada Umar bin Khattab, tidakkah Tuhan ku ingat firman Allah di dalam surah Saba ayat yang ke-13, wa qalilan min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu saya ingin, kata orang itu, saya ingin dicatatkan Allah sebagai golongan yang sedikit itu. Artinya golongan yang sedikit itu adalah golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Mendengar itu kemudian maka Sayyidina Umar bin Khattab itu menangis dan berterima kasih karena sudah diingatkan oleh orang tersebut. Dan Anda yang saya cintai semua, nah, hari ini kita sudah kembali PTM, ya, kurang lebih 4 hari. Ya, sebelumnya kita lockdown kurang lebih 2 minggu, dan sebagian kita saat ini masih ada PJJ. Tentu kalau kita semua disuruh memilih PJJ atau PTM, maka mayoritas pasti memilih PTM, ya, bertemu, bertatap muka, bertatap krama, bersilaturahmi, saling menyapa antara satu dengan yang lain. Tentu itu merupakan nikmat yang luar biasa dan harus kita syukuri, karena itu memang keinginan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kamu butuhkan dalam permohonan kamu, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin kita ingin macam-macam, ya, tetapi Allah berikan bukan yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Dan ternyata yang kita butuhkan hari ini, saat ini kita semua adalah butuh PTM, ya, pembelajaran tatap muka. Allah berikan kepada kita
hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan selalu kondusif ke depan. Nah, ini semua tentu dan wajib kita syukuri, ya. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Apabila engkau mencoba menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, la tumsuha, kata Allah, dikat oleh Allah, nggak bisa kamu dengan alat secanggih apapun hari ini kita mencoba mengkalkulasi, menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Bahwa betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Ananda sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, ya, bisa kita lihat ya, Allah anugerahkan kepada kita waktu 24 jam, sama semuanya, porsinya sama. Ya, mau kaya, mau miskin, mau kecil, mau besar, porsi yang diberikan kepada kita semua sama, 24 jam. Tidak ada 25, ya. Semua 24 jam. Nah, dari sejak kita mau tidur sampai bangun dari tidur, itu semua bertaburan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur kita tadi malam itu juga nikmat. Bayangkan bagaimana orang yang mengalami sakit tidak mampu tidur. Mungkin dia mampu membeli spray, kasur, bantal yang sangat mahal harganya, tetapi dia tidak mampu membeli ngantuk dan tidur itu, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa membeli berbagai macam lauk pauk untuk makannya, tetapi ketika selera makannya tidak ada, maka itu tidak bermakna apa-apa. Karena memang selera itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersyukur bertaburan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Lihat jasad kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, seluruh indera kita, indera, ya, bukan Pak Safnil Indra, ya. Indera kita, ya, pendengaran, penglihatan kita, coba cek, semua berfungsi dengan baik, normal. Ayo syukuri semua itu. Maka tadi ketika pembiasaan, pendengaran itu difungsikan dengan baik, ya. Bukti kita bersyukur, ya, nah, lihat orang di sekeliling kita, ada teman-teman kita, ada sahabat kita. Di hadapan saya ada Pak Pendri, ya. Di rumah kita ada bapak dan ibu kita dalam keadaan sehat. Di kelas, lihat kiri kanan ada sahabat dan teman kita, ada guru yang menyapa kita. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita sendiri, ya, mengisolir diri, ya salam, luar biasa sakitnya, ya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang berupa nikmat dari Allah, apapun yang engkau rasakan nikmat, faminallah, maka sesungguhnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda semua, maka setelah kita menyadari nikmat-nikmat tersebut, maka jangan sampai ada sedikit pun rasa dan keinginan di hati kita sengaja untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga terhadap sesama manusia. Satu ketika ada seorang datang kepada seorang syekh, seorang ulama di Iran, ya. Ulama itu saya lupa, kalau nggak salah namanya siapa ya? Adam, ya, Adam. Saya lupa namanya, tetapi orang itu datang kepadanya, lalu orang ini mengaku, ya Syekh, saya ini pelaku maksiat, saya ini banyak berbuat dosa. Oleh karena itu tolong berikan saya nasihat supaya saya bisa berubah, bisa menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku dan saya tidak berbuat zalim. Lalu kemudian Syekh Ibrahim bin Adam, ya, saya ingat Ibrahim bin Adam berkata,
Baik, saya akan berikan kepada kamu 5 nasihat. Kalau kamu mampu melaksanakan 5 nasihat ini, maka tidak ada sedikit pun maksiat yang akan mencelakakanmu. Baik, apa itu? Yang pertama kata Ibrahim bin Adam, kalau kamu yang berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan makan dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Wah, orang itu benar. Bagaimana mungkin? Bukankah seluruh apa yang kita nikmati dan rasakan hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, makanya bagaimana mungkin engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara engkau makan dari rezeki yang Allah berikan kepadamu? Oh iya, benar. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, kalau kamu ingin berbuat dosa maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, maka jangan tinggal di atas muka bumi Allah. Orang itu berkata, bagaimana mungkin? Bukankah langit dan bumi dan segala isinya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Lalu saya itu berkata, ya bagaimana mungkin engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau makan rezeki dari Allah dan engkau tinggal di atas muka bumi Allah? Oh iya, kata. Terus apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kalau engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, silakan, tetapi cari tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatmu. Orang itu berkata, tidak mungkin. Bukankah Allah melihat dan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi? Allah pasti mengetahui dan melihatku. Lalu saya itu berkata, ya, sebab itu bagaimana mungkin kamu bermaksiat kepada Allah sementara engkau makan rezeki dari Allah, tinggal di atas muka bumi Allah, dan engkau Allah melihat apapun yang kamu lakukan. Baik. Dan apa yang keempat? Yang keempat, kelak kalau Israel, malaikat maut datang ingin mencabut nyawamu, bilang sama Israel, tolong tunda dulu, biarkan saya bertobat dan lalu kemudian saya berbuat amal-amal soleh. Orang itu berkata, tidak mungkin. Pasti Israel tidak akan mendengar dan pasti tetap saya akan mati. Lalu apa yang kelima? Yang kelima, kelak di akhirat ketika malaikat menggiringmu ke neraka, maka kamu berhak protes. Silakan protes kepada malaikat, membangkang. Orang itu berkata, tidak mungkin. Syekh, lalu kemudian kalau begitu, bagaimana mungkin engkau bermaksiat kepada Allah, engkau makan rezeki Allah, tinggal di atas muka bumi Allah, Allah melihat apa yang kamu lakukan, dan engkau tidak bisa menunda kematianmu, dan kelak di akhir engkau tidak bisa memprotes sedikit pun. Ketika engkau digiring oleh Allah ke neraka, maka engkau tidak akan pernah mampu sedikit pun untuk memberontak. Orang itu berkata, kalau begitu saya insaf, saya sadar, kali ini saya tidak akan lagi berbuat maksiat kepada Allah. Saya akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur itu wajib hukumnya. Walaupun syukur itu tidak seperti salat, ya, wajibnya tidak seperti salat, tidak seperti zakat, tidak seperti puasa, ya. Kalau salat ada waktu-waktu tertentu, ya. Ada 5 waktu yang wajib. Puasa bulan Ramadan yang wajib. Zakat kalau mampu mencapai haul dan nisabnya. Haji setahun seumur hidup sekali bagi yang mampu. Tetapi bersyukur seterusnya. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa kita mesti bersyukur dan itu wajib? Selama kita menghembuskan nafas, berarti kita masih hidup. Maka selama itulah kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca tasbih masih ingat Subhanallah, setelah Subhanallah kita membaca Alhamdulillah, ya. Di akhirnya kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, ya kan? Ya, kita bersyukur atas segala nikmat Allah di setiap waktu, di setiap saat, tidak ada batas ruang dan waktu. Demikian anak-anak, akhirnya Bapak mengajak kita semua mensyukuri situasi hari ini, ya. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk
PTM, maka syukuri nikmat PTM ini. Caranya bagaimana? Cara mensyukurinya sederhana sekali. Apa itu? Patuhi protokol, patuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah kita yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kegiatan pembiasaan yang tiap dilaksanakan tiap hari Jumat ya. Iya, di hari Jumat kerohanian Bapak. Kerohanian. Iya. Luar biasa, hari ini judulnya bersyukur ya. Iya, betul. Sepanjang hayat kita harus bersyukur atas karunia Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun Di lingkungan rumah gitu ya. Betul, Bapak. Apalagi masa pandemi sekarang, kita hanya bisa banyak bersyukur Bu ya. Iya, di masa pandemi seperti ini, teman-teman kita banyak yang sakit, kita doakan sembuh dan kita bersyukur kita sendiri sehat gitu dan keluarga sehat. Jadi Ibu Wakil, Iya. siapa Bu wakilnya Bu? Ibu Wiwin Supriyaningsih, Bapak. Berdua sama Pak Muksin. Oke Pak Muksin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.